dia memiliki jari apa, 6 di masing-masing. Ya seperti begitu ya. Kata-kata eksperimen, hasil eksperimentasi. Yang tidak biasa dipakai. Yang tidak biasa dipakai. Atas dasar apa kita menghukumi satu itu normal atau tidak? Ini hasil pembacaan. Ya, hasil pembacaan Pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anggun Ihsan Channel bersama saya Anggun Safitri dan Bang Saiful Ihsan. Kita kembali ke konten bincang buku, dan buku kali ini yang akan kami bincang adalah buku fiksi. Kembali lagi dari sebuah buku dari Ayu Utami yang berjudul Maya. Nah, ini. Di sini tertulis seri bilangan Fu. Jadi seri bilangan Fu ini kebetulan yang akan kami bincang adalah yang berjudul Maya. Nah, bagaimana isi ini? Bukunya menarik. Jadi apa isi dari novel ini? Ini novel ya Bang ya? Novel, apa isi dari novel ini? Ceritanya seperti apa ini? Apa yang menarik dari Maya ini? Jadi Bang Ipul yang akan membincangnya. Bang Ipul, saya silakan. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini non fiksi ya. Non fiksi itu kita sebenarnya ditantang ya antara mampu mengenali ya mana karya sastra dan mana yang fiksi biasa yang tidak memiliki nilai sastra sedikit pun ya. Itu sebenarnya kita tertantang untuk itu, tapi perspektif kita menyajikan ini adalah dari sisi pembaca ya. Pembaca, jadi akan lebih bagus lagi sebenarnya kalau buku-buku seperti ini tuh ya, yang mengulasnya itu adalah kritikus sastra ya. Kritikus sastra yang paham akan teori-teori sastra, dan sekaligus juga menjadi pengetahuan bagi kita bahwa tidak gampang ya. Karena begini, di luar sana itu marak gerakan, bukan gerakan ya, kesadaran beramai-ramai untuk malas membaca ya. Akhirnya mendorong Suka menulis ya, tapi banyak muncul penulis-penulis yang suka menulis tapi malas membaca, tidak mau membaca. Akhirnya apa ya, bukan kita bilang tidak memiliki kemampuan dalam menyusun sebuah cerita, tapi ada hal yang tidak tersampaikan, tidak ada ya, ada hal yang kurang dalam cerita itu. Misalnya cerita hanya mementingkan sebuah imajinasi sederhana pengarangnya. Kalau kita bikin cerita tentang di kampung ya kan, bagaimana, jadi kita menceritakan apa kisah di kampung itu bukan dalam rangka ya, menghadirkan misalnya sosiologis yang bisa ada konflik di dalam sebagai bentuk kritik terhadap penataan kampung misalnya, atau paradigma berpikirnya orang-orang, tapi kita sekaligus sekedar menceritakan ya, apa yang terjadi di antara, misalnya menceritakan antara teman dengan teman kan, tapi tidak diceritakan latar ya, konstruksi dunia itu ya, yang tempat jalannya cerita itu tidak sama sekali tidak disentuh. Tidak ada kritik sosial ya, tidak ada kritik budaya, tidak ada anomali. Misalnya kita memilih untuk menjalankan budaya ini ya, tapi itu bertentangan dengan agama, atau ya pokoknya ada macam-macam hal. atau mungkin bisa seperti buku Lelaki Tua dan Laut. Ya, Lelaki Tua dan Laut yang menceritakan dalam satu bab ya, novelet ya, dalam satu bab bagaimana hanya dalam menceritakan memancing ikan saja itu bisa sampai ratus halaman ya, dengan caranya dia psikologis ya, berjibaku ya, psikologi orang di tengah laut misalnya. Bayangkan dia bisa menceritakan itu dalam ratus-ratus halaman, tetapi tidak ada lawan bicara, tanpa lawan bicara ya, tanpa lawan bicara, tanpa alur yang berpindah-pindah ya dari cerita satu ke cerita yang lain. Murni penghayatan ya, penghayatan terhadap kontemplasi alam semesta. Tapi itu
justru menjadi pemenang Nobel ya. Nah, bagaimana dengan Ini buku novel ini Maya ya, ini? novel ini ya bagi kalangan kita mungkin ya di pinggiran-pinggiran dari ya, daerah pinggiran dari pusat kekuasaan lah ya. Karena kan pusat kekuasaan, pusat literasi ya itu di Pulau Jawa kan, di Jawa. Kita ini di Sulawesi Tengah. Makanya buku-buku seperti ini tuh rata-rata orang kalau mau membaca buku itu yang sudah populer ya, penulis-penulis yang sudah populer ya, tidak usah kita sebutkan namanya. Yang sudah populer itu yang jadi orang membaca itu karena kepopuleran nama kan, bukan kualitas karyanya kan. Misalnya ada penulis yang populer sekali, menulis buku banyak sekali, tapi karena tren di anak muda pun yang tidak tahu membedakan mana yang sastra dan mana yang bukan. Nah, itulah yang menjadi dasar. Nah, di sini salah satu bacaan yang menurut kita ya itu bagus ya untuk dikonsumsi ya, minimal bagi ya, anak-anak muda ya. Itu adalah ini. Buku Ayu Utami. Ya, ini sebenarnya serinya ada berapa? Iya. Ya, ada 12 ya, ada 12 bukan. Ada 7 kalau tidak salah. Ini ada apa ini? Ada Lalita juga ya, ada Lalita dan lain sebagainya. Nah itu. Nah ini serial Maya. Maya ini siapa? Nah sebelum itu ya cerita ini itu berlatar Orde Baru ya, berdaftar Orde Baru yaitu pemerintahan Soeharto. Ya. Kita tahu bahwa Soeharto itu mencitrakan ya, atau kita melihat citra diri Soeharto itu ada pada diri dia yaitu aura ya kepemimpinan raja-raja Jawa ya, yang karismatik ya, yang menjunjung spiritualitas Jawa itu ya, tapi juga Islam ya, keislaman, tapi juga menghidupkan nilai-nilai Islam ya, seperti itu. Maka kepemimpinan yang powerful ini ya, ketika dia berhadapan dengan situasi masyarakat itu tidak terlepas juga dari gaya kepemimpinan yang istilahnya yang controlling ya, yang controlling apa-apa dia serba mengontrol. Makanya dalam narasi-narasi politik kita itu Orde Baru adalah pemerintahan yang otoriter ya, dan memang kejadian-kejadian di masa Orde Baru itu kita tahu dengan aksi-aksi mahasiswa ya, kekerasan ya, kemudian penangkapan, penculikan dan lain sebagainya, itu kan yang tren, sehingga banyak orang yang memandang bahwa bukan hanya Soeharto, bahkan tokoh-tokoh politik di era Orde Baru itu banyak yang tidak percaya kepada mereka ya. Misalnya sisa-sisa dari politik Orde Baru ya, tokoh-tokoh itu banyak yang tidak percaya ya lagi. Tapi di sisi lain masih ada juga yang mengatakan bahwa waktu di pemerintahan Orde Baru mereka ini adalah tokoh-tokoh penting yang punya prestasi ya. Jadi makanya itu. Maka di sini sebenarnya citra Soeharto ini kuat sekali, citra Orde Baru. Nah, yang pertama unsur itu ya. Ini menceritakan sebenarnya tentang aktivis LSM ya, yang hilang. Yang itu juga kekasihnya dia. Ini kan yang agak bersambung dengan buku lainnya. Ada bersambung dengan buku yang lain. Ini tokoh utama ini namanya Yasmin ya. Kekasihnya yang hilang itu namanya Saman. Seorang aktivis LSM ya. Itu yang hilang, entah dia kehilangannya karena diculik atau melarikan diri ke luar negeri, yang jelas menghadapi rezim ya Orde Baru yang totaliter itu. Ya. Sama nih, sepertinya ada bukunya sendiri. Ada buku sendiri sama dan itu Ayutan. nanti insya Allah kita cari kalau misalnya diperlukan ya untuk. Nah jadi pergi itu. Tetapi yang bikin penasarannya si tokoh utama, dia menduga bahwa si Saman ini masih hidup. Ya kan? Biasanya kan kalau orang hilang tanpa kabar itu sudah mati ya.
seperti aktivis itu ya, Wiji Tukul ya. Ya. Wiji Tukul hilang tanpa kabar itu kemungkinan kita sudah menduga dia sudah mati ya. Tapi si Saman yang dalam cerita ini dia sepertinya masih hidup karena benda-benda yang ada pada yang Yasmin tahu, benda itu cuman ada sama dia. Itu dikirim kembali ke Padepokan ya, tempatnya belajar spiritual ya. Jadi ini juga punya nuansa spiritual ya. Orde Baru itu yang pertama ya, aksi-aksi itu gerakan mahasiswa, gerakan kiri ya, gerakan oposisi ya, tapi bukan oposisi partai, posisi rakyat. Yang kedua adalah spiritualitas ini. Jadi si Saman itu mengirim benda-benda yang dipunyai, antara lain ada mustika dan ada surat ya, ada itu dalam sebuah amplop yang dikirim yang menandakan bahwa dia ini masih hidup. Tapi dia sudah melacak ke agen-agen ya, bukan agen travel, agen-agen mahasiswa atau agen-agen aktivis yang punya ketersambungan jaringan ya, tidak menemukan Saman ini di mana. Makanya dia mencoba untuk mencari informasi lewat tokoh spiritual namanya Suhu Budi ya, Suhu Budi yang ada di Padepokan itu. Dulu juga si Saman itu belajar spiritualitas dari si Suhu Budi. Si Suhu Budi ini dia penganut spiritualitas apa namanya istilahnya, tumbuh-tumbuhan, apa itu, spiritualitas pertanian. Nah seperti itu. Makanya dalam taraf tertentu ya, karena dulu kan kebijakan di era Soeharto itu ada bagi-bagi itu benih-benih yang apa, beras yang dibagikan kepada rakyat untuk ditanam ya kan. Nah sementara di Padepokan Suhu Budi ini, beras yang mereka tanam itu untuk dihasilkan dimakan oleh rakyat itu adalah beras yang tidak ada istilahnya tidak terkooptasi dengan kepentingan politik. Dia harus beras murni yang ada di ritual sendiri, sehingga kualitas beras benih yang ditanam itu juga berkualitas bagus kepada kualitas kehidupan masyarakat di sekitar Padepokan Suhu Budi itu. Jadi di sini ada, tapi si Suhu Budi ini ya, konon diceritakan dia termasuk dalam salah satu lingkaran penasihat spiritual presiden. Ya. Nah, tetapi dia sendiri dalam hal kebijakan itu, cara dia adalah dia menolak pemberian. Mungkin dia terima ya, tapi tidak dia tanam. Padi yang bibit padi yang dia tanam itu adalah bibit padi yang asal dari tirakatan itu, spiritualitas. Jadi seperti itu. Nah, di Padepokan Suhu Budi inilah nanti akhirnya si siapa itu? Si Yasmin itu akan bertemu dengan kejanggalan-kejanggalan, ada misteri-misteri yang ada di dalam Padepokan. Ya, ada Padepokan itu. Yang itu nanti akan berubah, mengubah mindset ya. Mindset berpikirnya si Yasmin itu. Dan kalau kita membaca, kita akan menyadari beberapa hal yang sebenarnya janggal ya. Janggal. Misalnya di dalam Padepokan Suhu Budi itu apa yang menyimpan segala sesuatu yang tidak normal bagi orang biasa, ya kan? Masyarakat biasa yang merasa dirinya sudah normal. Misalnya begini, ada pemuda ya yang jarinya 11 kan, jarinya 11 dipisahkan di dalam jarinya 12, dan itu di sini siapa Ayu Utami memberikan kata-kata yang baru ya. Nah, dia memiliki jari 6 di masing-masing ya, seperti begitu ya. Kata-kata eksperimen, hasil eksperimentasi yang tidak biasa dipakai. Itu saya lupa kata-katanya itu. Pokoknya susunan kalimatnya katanya tidak biasa. Misalnya saya berkata tidak sepatah pun. Biasanya orang bilang saya tidak berkata sepatah kata. Dia
saya berkata tidak sepatah. Berarti diam kan? Saya berkata tidak sepatah, tapi itu bisa kemungkinan dari dia berkata dalam hati cuma tidak diungkap. Itu adalah satu itu apa, dan kalau kita lihat ada banyak titik di mana Ayu Utami banyak melakukan itu, dan nanti bisa kalau dapat baca bukunya Ayu Utami ada banyak eksperimentasi bahasa seperti itu. Nah itu ya, apa yang itu menyajikan batas yang normal dan yang tidak normal. Jadi orang yang berjari 12 ya, misalnya di sini ada jarinya lagi keluar kan, itu menurut kita itu ada kelainan, berarti tidak normal. Nah atas dasar apa kita mengatakan bahwa itu tidak normal? Atas dasar bahwa kita ini tidak sama dan kita kan orang kebanyakan. Nah pertanyaannya di situ ya, ini siapa si Ayu Utami tidak bilang begini, cuman kita mengandaikan ini. Atas dasar apa kita menghukumi satu itu normal atau tidak? Iya. Ini hasil pembacaan. Ya, hasil pembacaan Pribadi. Ya. Nah, jadi maksudnya cerita itu membuat kita berpikir kan, oh iya ya. Ya. Oh iya. Ada ya batas yang normal dan yang tidak normal, seperti itu. Itu yang pertama. Ya dari bentuk tubuh dan manusia cebol yang diceritakan di sini kan. Iya. Yang manusia tuyul, ada si Ya memang begitu dia sebutkan di. Iya memang begitu disebutkan. Dan siapa sih Maya? Maya ini salah satu tokoh dari itu tadi, manusia cebol manusia itu kecil itu tadi. Yang digambarkan ya albino ya, mohon maaf ya, yang istilahnya apa, manusia cebol yang itu pokoknya dia itu menggambarkan sesuatu manusia yang aneh ya. Tapi disitulah ya, menurut tapi orang kebanyakan ya kebanyakan itu pasti aneh dan iya tuh. Itu kebanyakan itu aneh. Nah di situ sebenarnya apa, mengundang kita untuk melakukan protes ya, tapi itu bias nanti di sisi-sisi tertentu ya. Kebiasaan mereka yang makan daging mentah ya kan? Itu hanya ada di padepokan itu. Iya, di padepokan itu. Untuk membedakan dengan si Yasmin yang manusia normal ya kan, yang sosialita, yang apa, yang pakai sepatu hak tinggi ya kan, yang punya lengan panjang kan, hidungnya yang mancung giginya, kan seperti itu. Yang di situ dia menggambarkan detail-detailnya itu sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya, itu seperti satir ya untuk manusia ideal bagi kita ya. Manusia ideal itu seperti ini. Jika dibandingkan dengan si siapa? Si Maya ini apa namanya? Dia melihat bahwa manusia itu ada yang begini ya. Ya. Jadi dari perspektif Maya yang dan orang-orang cebol itu, ternyata ada manusia yang begini. Dan bagi komunitas mereka itu ini manusia aneh. Kan? Si Yasmin ini aneh. Nah, tetapi juga dari sudut si Yasmin, karena dia menaruh empati, orangnya empati, dia melihat juga dari sisi si Maya ini, orang-orang ini tinggal ya damai kan, walaupun dalam bentuk tubuh yang tidak sempurna, tapi mereka itu hidupnya damai begini. Ya, bisa tahu cara teknik mengerjakan ayam ya kan, membuat makanan, membuat ini kan. Jadi di situ digambarkan bahwa Yasmin itu adalah wanita perkotaan yang tidak mengetahui seluk-beluk tentang bagaimana mengurusi urusan-urusan masyarakat desa yang secara alamiah itu. Ya mereka taunya ya makan apa, bisa makan nasi itu tinggal taruh di rice cooker ya kan. Kan begitu. Ya itu gambarannya, tinggal nyalain kompor gas ya kan? Sudah. Tapi ini dengan ada proses yang dia ceritakan secara detail bagaimana cara mencabut bulu ayam, memasaknya, mengaduk-aduk rempah. Itu kan sampai teknik duduk ya kan, seperti begitu. Nah, jadi menggambarkan itu ada kesenjangan yang mencoba digugat. Nah, tetapi di sini poin keberuntungan dari si si Yasmin ini, karena Yasmin itu adalah manusia yang
mempunyai kontak dengan dunia luar, sementara si Maya ini, si manusia dengan manusia-manusia cebol yang lain itu, dia hanya punya kontak dengan sekeliling padepokan. Makanya Maya ini banyak membawa cerita-cerita yang berusaha diidealkan. Jadi begini, Maya, kamu belum pernah lihat Candi Prambanan kan? Di sana tuh bagus, ada tuh ini, ada itu, ada ini. Oh ya, jadi si Maya ini apa ya? Oh iya, nanti. Tapi sebenarnya kan apa? Ini kan dua dunia yang diceritakan berbeda. Satu orang yang tinggal di dalam padepokan yang punya pengalaman itu, yang orang luar ketika melihat mereka itu juga, ternyata orang ini hebat kan, begitu kan. Tapi mereka juga ketika melihat orang yang datang punya banyak cerita dengan dunia luar, ini hebat, ya kan. Jadi standar kehebatan itu juga ada. Ini dari pembacaan ini buku ini, ya. Tidak usah diceritakan sampai habis ya, cuman sampai batas itu. Nah, singkat cerita, karena Maya ini juga ya, yang membuat tertarik Yasmin pertama kali terhadap Maya ini, ada pertunjukan. Pertunjukan di mana Maya ini memerankan Sinta. Tokoh utama. Ya, tokoh utama. Sinta itu kan dengan Rama kan. Iya. Dalam pertunjukan normal kita, yang manusia itu yang dipilih kan aktor-aktor yang ganteng, cantik ya kan. Tapi ini kan orang-orang padepokan yang manusia cebol itu kan, yang mohon maaf. Ini bukan maksud untuk memberikan stigma tertentu, tapi ini memang ceritanya begitu, konstruksi ceritanya begitu ya. Sebutannya memang begitu di dalam buku ini. Iya, sebutannya begitu. Kulitnya kasar, begitu kan, kulitnya kasar. Orang-orang yang begitu, yang makan tidak masak langsung digigit boleh, yang ketika menyembeli ayam darahnya bisa langsung sekali diminum. Itu diceritakan begitu kehidupan ini. Iya, itu kan aneh bagi kita kan. Kita kan makanan harus dimasak kan, dibersihkan. Mereka kan bisa langsung. Nah, seperti itu. Itu yang diceritakan di sini. Nah, jadi ketertarikan si Yasmin itu tahu situ. Jadi karena Yasmin ini merasa, dia mengatakan, Maya ini harus merasakan sensasi ya. Sensasi bagaimana berjalan-jalan di Candi Prambanan, foto-foto dan melihat-lihat. Nah, tapi bagi si Maya ini yang begitu tuh kehidupan yang asing. Jadi begitu diajak jalan-jalan, yang pertama karena si Maya tidak terbiasa kena matahari, dia merasa kulitnya terbakar, ya kan? Itu. Dan bagaimana memakai ya orang-orang yang memakai pakaian orang di dalam yang dengan kondisi tadi itu, memakai pakaiannya orang yang di luar. Nah, seperti itu. Nah, ini juga sekaligus ini menggugat sebenarnya ideal yang kita ciptakan ya. Tempat-tempat yang indah, tempat-tempat yang ideal. Pasti biasa kan begitu. Standar kita itu kita lekatkan dengan orang lain. Padahal bagi orang lain punya standar sendiri yang kadang-kala itu bertentangan dengan kita, gitu. Kan begitu tuh. Biasa kalau ini kan biasa terjadi kalau orang yang pulang kampung ya. Sekolah di kota, pulang kampung. Nanti kamu harus lihat itu. Misalnya gitu tuh. Saya misalnya jalan-jalan ke Toli-Toli. Hai orang Toli-Toli ya. Di Palu itu ada mall, kan? Gitu kan. Di Palu itu ada mall sampai berapa tingkat, ada Transmart, ada hotel yang tingginya seperti begini. Jadi orang-orang di Toli-Toli itu punya imajinasi, menyenangkan. Begitu dia datang ke Palu, itu kan dia merasakan kehidupan di sini ini tidak enak kan. Lebih enak kehidupan di kampung ya, bakar-bakar ubi ya kan, makan ubi, pancing ikan, seperti itu. Itu adalah jadi itu seperti pemaksaan standar yang sebenarnya di sini gugatannya itu ya, digugat itu. Dan kemudian juga ada semacam gugatan gender ya, yang berbau gender ya, di mana di situ Maya melakukan gugatan-gugatan karena dia adalah seorang perempuan yang harus pasif, maka dia menerima apa yang diperlakukan terhadap dia, ya kan? Itu pembahasan yang agak dewasa. Itu pembahasan agak dewasa, dan teman-teman itu harus baca sendiri. Dan itu yang yang tidak bisa kita bahas di sini. Iya.
dan teman-teman bisa mencari. Langsung Saya baca. walaupun tidak dapat ini Maya ya, tapi pengarangnya Ayu Utami itu dalam bercerita itu ada banyak gugatan yang dia tampilkan ya. Ya. Begitu. Dan ini kalau kita melihat karikaturnya ini memang kita agak terkecoh ya. Punya maksud tertentu tapi ternyata bukan ya, seperti itu. Ternyata itu adalah bunga. Itu adalah bunga. Dan ini kayaknya ini lukisan pribadi Ayu Utami ya. Ya itu saja mungkin yang bisa kita bilang. Dan ini nanti ceritanya panjang ya. Panjang nanti sampai Bagaimanakah si Saman, apakah dia iya, apakah dia ditemukan atau tidak. Benda-benda spiritual tadi itu kan benda keramat yang itu juga diincar oleh makhluk-makhluk lain. ya. Itu nanti akan Dan ini ada mistik-mistik. ada mistiknya ya, ada perebutan itu ya. Pokoknya ini menggambarkan Dan suasana. pun dia bersangkut paut dengan presiden. Dia bersangkut paut dengan kekuasaan yang berkuasa. Orde Baru ya, seperti itu. Jadi nanti tinggal teman-teman langsung baca Ya, sendiri. ya. Bagus sekali bukunya ini. Ini sebenarnya banyak sekali, cuman ya Tidak boleh dibincang semua. semua biarkan yang membaca sih. Iya, oke. Sampai di sini dulu bincang buku Bang Ipul. Ya. Untuk buku Ayu Utami ini berjudul Maya dari seri Bilangan Fu. Jadi ada beberapa buku lagi ya dalam seri ini. Jadi teman-teman bisa cari, dan kami juga akan cari, nanti kami akan usahakan bincang ya, di video berikutnya. Dan teman-teman kalau yang penasaran dengan ceritanya, dengan isi di dalam buku ini, silakan beli bukunya. Beli, jangan yang bajakan ya, beli yang Oh iya, ori. ini produksi penerbit Gramedia. Penerbit Jadi bisa KPG ya. bisa dengan mudah ditemukan di toko Gramedia. Di toko Gramedia. Baru ya, terus mereka itu kalau tidak ada stoknya bisa dipesan ya, bisa dipesan di pusat Gramedia. Iya. Dan dalam waktu beberapa hari saja kita bisa ambil ya, mungkin tanpa ongkir ya, karena mereka itu kan diikutkan bersama orderan yang lain ya. Jadi fasilitas itu kita manfaatkan juga lah supaya Jadi mudah. harus beli yang ori ya, jangan yang bajakan. Oke. Sampai di sini dulu bincang buku kami ini, untuk bincang buku fiksi. Ya. Nanti kami akan membincang mungkin lagi buku fiksi lagi, atau mungkin juga buku non fiksi. Nanti teman-teman nantikan ya video-video kami yang berikutnya. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton video kami. Kalau misalnya ada kritik dan saran, atau mungkin ada yang kurang berkenan, atau mungkin ada yang salah dari bincang buku tadi yang Bang Ipul sampaikan tentang buku ini, teman-teman boleh cantumkan kritik dan sarannya di kolom komentar. Atau kalau ada teman-teman yang punya requestan, permintaan buku apa yang akan kami bincang di video kami berikutnya, silakan cantumkan judul buku dan penulisnya siapa. Nanti akan kami usahakan adakan dan akan kami bincang di video kami berikutnya. Terima kasih sudah menonton video kami. Selamat membaca. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen.